Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Untuk materi kita hari ini adalah model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama merupakan model demonstrasi. Model demonstrasi sendiri dapat diartikan sebagai model pengembangan kurikulum yang berorientasi pada praktik langsung dan pengalaman nyata. Model ini menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa melihat dan mempraktikkan langsung suatu proses atau konsep. Tujuan dari model ini sendiri agar siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga menguasai keterampilan dan prosedur yang diajarkan secara konkret. Karakteristik dari model ini adalah yang berpusat pada kegiatan demonstrasi atau peragaan. Guru yang bertindak sebagai demonstrator atau penunjuk contoh, siswa mengamati dan mempraktikkan apa yang didemonstrasikan. Pembelajaran berlangsung dalam bentuk observasi, tiruan, dan praktik. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama adalah menentukan topik yang cocok untuk didemonstrasikan. Yang berikut mempersiapkan alat, bahan, dan langkah-langkah peragaan. Setelah itu, guru memperagakan kegiatan atau proses yang tertentu. Siswa memperhatikan dan mencatat langkah-langkahnya. Siswa mencoba melakukan demonstrasi itu sendiri dan mendiskusi dan evaluasi hasil kegiatan mereka. Kita bisa mengambil contoh pada pelajaran IPA. Guru mendemonstrasikan proses pencairan es atau reaksi kimia sederhana, kemudian siswa meniru percobaan tersebut. Tentu saja, model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, model ini memiliki kelebihan yang lebih menarik dan konkret. Siswa aktif terlibat langsung dan meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan. Sedangkan untuk kelemahan sendiri, model ini membutuhkan waktu, alat, dan persiapan yang cukup banyak. Tidak semua materi dapat didemonstrasikan. 2. Model Borsam. Pengertian model Borsam dikembangkan oleh George I. Borsam tahun 1981. Model ini menekankan bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses sistematis dan kolaboratif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan seperti guru, kepala sekolah, administrator, dan pakar kurikulum. Tujuan menciptakan keseragaman dan koordinasi dalam mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, menetapkan arena atau lingkup pengembangan kurikulum misalnya sekolah, daerah, atau nasional. Yang kedua, membentuk struktur organisasi pengembangan kurikulum atau tim pengembang. Yang ketiga, menetapkan prosedur dan kebijakan pengembangan. Yang keempat, merumuskan komponen kurikulum, tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Yang kelima, implementasi dan evaluasi kurikulum di lapangan. Ciri-ciri kurikulum dilihat sebagai sistem organisasi, menekankan kerjasama antara pihak, mengedepankan prosedur administratif dan kebijakan pendidikan. Di sini ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, struktur dan sistematis kurikulum mudah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, sedangkan kelemahan kurang fleksibel terhadap kondisi lokal sekolah, terkadang lebih fokus pada dokumen daripada praktik pembelajaran. Yang berikut adalah model Decker-Walker. Model ini dikembangkan oleh Decker-Walker dengan nama deliberative model atau model musyawarah. Model ini menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus melalui proses pertimbangan, diskusi, dan konsensus bersama antara pengembang kurikulum. Yang berikut tujuan agar kurikulum yang dikembangkan berasal dari kesepakatan dan nilai-nilai bersama, bukan dari keputusan individu atau otoritas tunggal. Yang berikut langkah-langkah platform stage atau tahap dasar, menetapkan nilai, tujuan, dan keyakinan dasar yang menjadi landasan kurikulum. Yang kedua, deliberation stage atau tahap musyawarah, mengadakan diskusi antar pihak terkait atau guru, kepala sekolah, orang tua, ahli, dan masyarakat untuk membahas isi dan metode kurikulum. Yang ketiga, design stage atau tahap perancangan, menyusun rancangan akhir
berdasarkan hasil kesepakatan. Berikut ciri-ciri: bersifat partisipatif dan demokratif, menekankan musyawarah dan mufakat, tidak bersifat kaku, dapat menyesuaikan kondisi. Kelebihannya, menumbuhkan rasa memiliki terhadap kurikulum, lebih sesuai dengan konteks lokal sekolah. Kelemahannya, membutuhkan waktu lama karena harus ada musyawarah, sulit diterapkan jika partisipasi rendah. Yang berikut model Malcolm Skinbeck. Pengertiannya, model ini dikembangkan oleh Malcolm Skinbeck 1984 dengan nama sekolah School Based Curriculum Development atau SBCD, atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Model ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk dukungannya. Tujuannya agar kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekolah, mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi lainnya. Berikut langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, analisis situasi, menilai kebutuhan siswa, masyarakat, dan sumber daya sekolah. Yang kedua, perumusan tujuan, menentukan tujuan umum dan khusus. Yang ketiga, perencanaan program pembelajaran, menyusun isi, metode, dan strategi pembelajaran. Yang keempat, implementasi, menerapkan kurikulum di sekolah. Yang kelima, monitoring dan evaluasi, mengevaluasi hasil dan memperbaiki kekurangan. Poin kelima, model Oliva. Pengertiannya, model ini dikembangkan oleh Peter F. Oliva pada tahun 1988. Oliva melihat kurikulum sebagai rangkaian yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Tujuannya membentuk kurikulum yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Langkah-langkah model Oliva. Yang pertama, menentukan falsafah pendidikan dan tujuan umum. Yang kedua, menetapkan tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan pengalaman belajar. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Kelima, melaksanakan evaluasi terhadap hasil belajar dan kurikulum. Yang keenam, melakukan revisi dan penyempurnaan berkelanjutan. Yang berikut ciri-ciri dari model Oliva. Menyatu antara kurikulum dan pembelajaran, mengandung umpan balik untuk perbaikan terus-menerus, dan bersifat komprehensif dan sistematis. Kelebihannya, menyediakan langkah yang terpadu dan jelas, dan dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. Kelemahan, prosesnya panjang dan memerlukan koordinasi banyak pihak.